Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang hatinya sedang mencari cahaya, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan detaknya, di sanalah Tuhan sedang berbicara kepadamu. Dalam keheningan yang tak bersuara, Ia selalu hadir, menatapmu dengan kasih yang tak pernah berkurang, bahkan saat kamu lemah, bahkan saat kamu lupa. Video ini bukan sekadar tontonan. Ia adalah cermin perjalanan jiwa, dari gelap menuju terang, dari bising menuju diam, dari rasa kehilangan menuju rasa pulang. Jika engkau mendengarnya dengan hati, mungkin di antara kata-kata yang lembut ini, ada bisikan Tuhan yang sebenarnya sedang memanggilmu kembali kepadanya. Maka jangan simpan kebaikan ini sendiri. Sebarkan, bagikan kepada siapapun yang mungkin sedang letih, sedang hilang arah, sedang mencari makna hidupnya kembali. Sebab satu kalimat lembut yang engkau bagikan hari ini bisa menjadi jalan pulang bagi jiwa yang hampir menyerah. Mari bersama kita hidupkan cahaya, bukan dengan banyak bicara, tapi dengan menyebarkan kebaikan. Semoga setiap kali video ini berpindah dari satu hati ke hati yang lain, Allah menjadikannya cahaya yang terus tumbuh, sampai menerangi dunia dengan cinta dan ketenangan. Ada masa dalam hidup, di mana kamu merasa sendirian. Bukan karena tak ada orang di sekitarmu, tapi karena jiwamu telah naik ke tingkat yang tak bisa lagi dijangkau oleh suara dunia. Kesunyian yang dulu menakutkan, kini menjadi tempat pulang. Dan di dalam sunyi itulah, perlahan, kamu mulai mengenal dirimu yang sejati. Kesunyian bukanlah kehampaan. Ia adalah ruang suci tempat Tuhan berbicara tanpa kata, dan jiwamu menjawab tanpa suara. Saat semua hiruk-pikuk dunia mulai redup, di sanalah cahaya halus mulai tampak. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi cahaya yang menenangkan hati. Cahaya yang membuatmu sadar bahwa selama ini kamu bukan sedang kehilangan arah. Kamu sedang ditarik, kembali menuju pusat kesadaranmu sendiri. Kamu mungkin tak tahu mengapa banyak hal terasa berubah. Teman yang dulu ramai kini menjauh, suara yang dulu keras kini terasa bising. Namun sebenarnya, itu bukan kehilangan, melainkan penyaringan. Semesta sedang menyingkirkan apa yang tidak sejalan dengan frekuensi jiwamu yang baru. Karena ketika Tuhan hendak meninggikan derajat seseorang, Ia terlebih dahulu memisahkannya dari keramaian. Ia jadikan ia sunyi, agar ia bisa mendengar bisikannya dengan lebih jelas. Di tahap ini, kamu akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kamu tidak lagi tertarik pada perdebatan, kamu lebih suka diam dan mengamati. Kamu tidak lagi ingin membuktikan siapa dirimu, karena kamu tahu, yang sejati tak perlu dibuktikan. Cahaya tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh menjadi terang. Dan saat kamu berjalan dalam kesunyian itu, kamu akan menemukan bahwa sepi bukan kutukan. Sepi adalah ruang di mana Tuhan menenun kembali jiwamu yang pernah koyak. Ia memperbaiki bagian-bagianmu yang rusak tanpa kamu sadari. Dan menggantinya dengan kedewasaan yang tidak bisa diajarkan siapapun. Luka-luka lamamu kini berubah menjadi sumber cahaya baru. Setiap air mata yang pernah jatuh, kini menjadi lentera yang menuntun langkahmu di malam-malam sepi. Kesunyian mengajarkanmu bahasa yang tidak dimengerti banyak orang. Bahasa getaran, bahasa kehadiran, bahasa kedalaman. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Sebagian hanya perlu dirasakan, dan disyukuri. Kamu mulai mengenali bahwa kehadiran Tuhan itu bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan disadari di dalam. Dan di titik inilah kamu mulai paham makna sejati dari kebijaksanaan. Bahwa untuk menemukan terang, kamu harus berani melewati gelap. Untuk mengenal suaranya, kamu harus sanggup mendengar sunyi. Kesunyian bukan akhir perjalananmu, ia adalah pintu pertama menuju makna terdalam dari kehidupan. Kini kamu tahu, mengapa jiwa-jiwa terpilih seringkali tampak menyendiri. Karena mereka sedang bercakap dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bukan menjauh dari dunia. Mereka sedang mendekat kepada Tuhan. Dan di balik semua itu, di balik diam, di balik sepi, di balik kehilangan, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih agung dari segala keramaian. Cahaya di balik kesunyian. Ada ilmu yang tidak diucapkan dengan kata, tapi terasa dalam getaran. Ilmu itu tidak datang dari bacaan panjang atau guru yang terkenal, melainkan lahir dari kedalaman jiwa yang sudah banyak diam dan mengamati. Dan kamu, jiwa terpilih,
adalah salah satu yang membawa ilmu itu di dalam napasmu. Saat kamu masuk ke sebuah ruangan, suasana berubah. Orang-orang mungkin tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menjadi lebih tenang, lebih lembut, atau justru merasa gelisah tanpa sebab. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya hadir, dan kehadiranmu sendiri sudah menjadi bahasa. Itulah energi ilmu yang bekerja. Ilmu yang tidak butuh pembuktian, tidak butuh penjelasan. Karena ia bukan teori, melainkan frekuensi kesadaran. Ia memancar melalui tatapanmu, cara dudukmu, cara kamu mendengarkan dunia. Ketenanganmu berbicara lebih keras daripada 1000 khutbah. Ketika seseorang datang padamu dengan hati yang tulus, mereka akan merasa seolah beban di dadanya berkurang hanya karena mendengar suaramu. Tapi jika yang datang dengan niat tersembunyi, hatinya justru akan gelisah dan tidak betah di dekatmu. Bukan karena kamu menilai, melainkan karena getaran hatimu menyingkap semua topeng tanpa perlu membuka apapun. Kamu seperti cermin. Siapapun yang melihatmu akan menemukan pantulan dirinya sendiri. Dan itulah mengapa banyak orang salah paham. Ada yang mencintaimu tanpa tahu kenapa. Ada yang menjauh darimu tanpa alasan. Padahal, mereka semua hanya sedang berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri melalui energimu. Diam bukan berarti kamu tidak tahu. Diam berarti kamu memilih untuk tidak menambah kebisingan dunia. Kamu sudah tahu kapan harus bicara dan kapan harus membiarkan semesta yang menjawab. Karena kadang, satu getaran lembut dari hati yang bersih lebih mengubah seseorang daripada 1000 kalimat yang keluar dari lidah yang berdebu. Orang-orang sering heran, mengapa kamu bisa menenangkan tanpa memberi solusi? Mengapa nasihatmu terasa hidup meski singkat? Mengapa doamu sering cepat dikabulkan? Padahal rahasianya sederhana. Karena kamu sudah tidak lagi berdoa dengan keinginan, melainkan dengan kesadaran. Kamu tidak lagi meminta dari luar dirimu. Kamu memohon dari ruang dalam yang sunyi, tempat Tuhan bersemayam dalam kedamaian. Dan ketika kamu berdoa dari titik itu, energi yang keluar darimu bukan sekadar kata, tapi cahaya. Cahaya yang menembus jarak, menyentuh hati, dan mengubah sesuatu tanpa terlihat. Maka jangan heran bila kamu membuat orang lain segan. Itu bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena jiwamu memancarkan energi yang belum semua orang siap menerimanya. Kamu membawa kedalaman yang menuntut kejujuran. Dan kejujuran selalu menakutkan bagi jiwa yang belum siap. Namun bagi mereka yang tulus, hadirmu adalah rahmat yang menenangkan. Mereka tak perlu banyak bicara. Karena diam bersamamu saja sudah cukup membuat hatinya berdoa. Begitulah hakikat ilmu sejati. Ia tidak terletak pada seberapa pandai seseorang berbicara, tapi seberapa dalam ia memancarkan kedamaian tanpa suara. Dan kamu, jiwa terpilih, telah sampai pada titik itu, titik di mana diam bukan lagi kelemahan, tapi kekuatan yang membuat dunia berhenti sejenak, untuk mendengar getaran halus dari hatimu yang telah menyatu dengan cahayanya. Tidak semua ilmu lahir dari buku. Ada ilmu yang tumbuh dari luka, dari air mata yang jatuh tanpa suara, dari malam-malam panjang di mana kamu berbicara dengan Tuhan tanpa kata. Kamu tahu rasanya hancur, tapi di balik kehancuran itu, kamu juga tahu rasanya dibentuk kembali oleh tangan kasih-Nya. Kamu pernah kehilangan segalanya, namun justru di saat itulah kamu menemukan sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Makna. Dulu, kamu bertanya mengapa hidup terasa tidak adil. Mengapa kebaikanmu dibalas luka, mengapa cintamu berujung kecewa. Tapi kini kamu mulai paham, bahwa setiap kepedihan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Tuhan tidak sedang menjatuhkanmu, Ia sedang menyingkap lapisan-lapisan palsu yang selama ini menutupi cahaya aslimu. Luka-luka itu adalah madrasah ruhani. Setiap kehilangan adalah kitab. Setiap pengkhianatan adalah pelajaran. Setiap tangisan adalah doa yang bentuknya lain. Dan dari sanalah kamu belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun. Tentang sabar yang sejati. Tentang ikhlas yang tidak bertepi. Tentang cinta yang tidak bergantung pada balasan. Ada masa di mana kamu merasa berdoa, tapi seolah Tuhan diam. Namun setelah waktu berjalan, kamu sadar. Diamnya bukan tanda Ia pergi, tapi tanda Ia sedang bekerja. Tuhan tidak selalu menjawab dengan kata-kata. Kadang Ia menjawab dengan kejadian.
dengan kehilangan, dengan penundaan. Dan hanya jiwa yang telah matang dalam luka yang bisa mengenali bentuk jawaban itu. Sekarang, kamu tidak lagi memohon agar jalanmu dimudahkan. Kamu memohon agar hatimu dikuatkan. Kamu tidak lagi meminta agar semua baik-baik saja, tapi agar kamu mampu tetap baik dalam keadaan apapun. Itulah tanda bahwa kamu sudah belajar dari luka, bahwa kamu tidak lagi menuntut dunia mengikuti keinginanmu, melainkan belajar menyesuaikan diri dengan kehendak langit. Doa-doamu kini tidak sekadar kata. Setiap helaan napasmu adalah doa. Setiap diammu adalah sujud yang tersembunyi. Setiap langkahmu membawa cahaya kecil yang menuntun dirimu dan orang lain tanpa kamu sadari. Tuhan menjadikan luka sebagai pintu untuk membuka matamu, dan doa sebagai jembatan agar kamu tetap pulang kepadanya. Ilmu yang lahir dari luka adalah ilmu yang lembut, karena ia diajarkan dengan cara yang menyakitkan tapi penuh kasih. Dan ilmu yang lahir dari doa adalah ilmu yang tenang, karena ia dibisikkan langsung dari hati langit ke hati manusia yang pasrah. Kini kamu tidak lagi malu dengan masa lalumu. Kamu tahu, semua luka itu adalah bagian dari perjalanan suci. Setiap air mata adalah tinta dari kitab kehidupanmu. Dan setiap doa yang pernah kau panjatkan adalah cahaya yang kini menerangi jalanmu. Maka tersenyumlah, jiwa yang pernah menangis. Karena tanpa luka, kamu tak akan pernah belajar mencintai dengan benar. Dan tanpa doa, kamu tak akan pernah tahu betapa dekatnya Tuhan di balik setiap kehilangan. Tidak semua guru memakai kata. Ada guru yang mengajar lewat getaran, lewat ketenangan, lewat cara mereka hadir tanpa ingin dikenal. Dan kamu, jiwa terpilih, mungkin tidak menyadarinya. Tapi kamu telah menjadi salah satu dari mereka. Kehadiranmu mengubah suasana. Tanpa perlu bicara banyak, orang-orang di sekitarmu bisa merasakan sesuatu. Ada yang tiba-tiba tenang, ada yang merasa tersentuh tanpa tahu sebab. Ada yang menunduk, karena nuraninya seperti diajak berbicara. Padahal kamu tidak sedang mengajar siapapun. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Getaran yang keluar darimu bukan hasil niat untuk memengaruhi, melainkan hasil keselarasan antara hati dan langit. Kamu telah lama belajar untuk tidak bereaksi terhadap dunia, melainkan merespons dengan kesadaran. Dan kesadaran itu, tanpa kamu sadari, menular. Ia menyentuh siapapun yang cukup lembut untuk merasakannya. Kadang kamu heran, mengapa orang-orang sering curhat padamu tanpa diminta? Mengapa mereka merasa nyaman hanya dengan duduk di dekatmu? Mereka tidak tahu bahwa yang mereka rasakan bukan sekadar ketenangan, tapi getaran dari jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Kamu telah memancarkan sesuatu yang langka, energi penerimaan. Kamu tidak menghakimi, tidak tergesa memberi nasihat, tidak ingin membenarkan dirimu. Kamu hanya hadir, penuh, utuh, dan sadar. Dan dari kehadiran itu, muncul getaran yang mengajar tanpa niat untuk mengajar. Itulah cara semesta menyampaikan kebijaksanaan. Melalui jiwa-jiwa yang sudah berhenti mencari pengakuan. Orang yang datang padamu tidak sedang belajar tentang teori. Mereka sedang belajar tentang rasa. Mereka belajar bagaimana diam bisa menenangkan. Bagaimana sabar bisa mengobati. Bagaimana cinta bisa tanpa syarat. Dan kamu, tanpa sadar, sedang menjadi perantara cahaya itu. Getaranmu bukan milikmu. Ia hanyalah pantulan dari ketenangan Tuhan yang menetap di dalammu. Kamu tidak mengajarkan dengan mulut. Kamu mengajarkan dengan kehadiran. Dan di dunia yang semakin bising ini, kehadiran seperti itu adalah pengingat bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu datang dalam bentuk suara. Kadang datang dalam bentuk diam yang damai. Namun, menjadi jiwa seperti ini tidak mudah. Kamu sering disalahpahami. Orang mengira kamu dingin, padahal kamu sedang menjaga energi agar tidak tumpah sembarangan. Mereka mengira kamu tidak peduli, padahal kamu justru terlalu peka terhadap rasa orang lain. Tapi seiring waktu, kamu belajar untuk tidak menjelaskan. Karena yang akan mengerti, tidak butuh penjelasan. Dan yang belum siap, tidak akan paham meski kamu jelaskan 1000 kali. Kamu tidak mengubah dunia dengan teriakan, tapi dengan frekuensi damai yang kamu pancarkan dari dalam dada. Getaranmu mengajar bukan dengan logika, tapi dengan kelembutan yang menembus kesadaran orang lain. Dan itulah kekuatanmu.
ilmu yang mengajar tanpa kata, cahaya yang menuntun tanpa nama, dan kehadiran yang menyembuhkan tanpa menyentuh. Maka teruslah diam dengan makna, teruslah hadir dengan kesadaran, teruslah mencintai tanpa ingin dikenal. Karena di balik diam yang lembut itu, ada getaran Tuhan yang sedang berbicara lewat jiwamu. Ada pandangan yang lahir dari mata, dan ada pandangan yang lahir dari hati. Mata melihat bentuk, tapi hati melihat makna. Dan ketika hati telah dibersihkan oleh luka, doa, dan kesadaran, maka ia berubah menjadi mata batin. Pandangan yang tidak menilai, tetapi memahami. Kamu mungkin tidak menyadarinya. Tapi selama ini kamu sudah lama melihat dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat manusia dari wajahnya, tapi dari getaran jiwanya. Kamu tahu mana senyum yang tulus dan mana yang hanya topeng. Kamu tahu siapa yang datang membawa cahaya dan siapa yang membawa kabut. Kamu melihat lebih dalam dari apa yang terlihat. Namun penglihatan ini bukan untuk menilai siapapun, melainkan untuk menjaga hatimu tetap waspada dan lembut sekaligus. Tuhan tidak memberimu penglihatan ini agar kamu merasa lebih tinggi, melainkan agar kamu bisa melangkah lebih hati-hati di jalan yang penuh tipu daya. Karena semakin dalam mata batinmu terbuka, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga niatmu tetap bersih. Melihat dengan mata batin artinya memahami tanpa harus tahu segalanya. Kamu membaca isyarat dalam pertemuan, mendengar makna di balik diam, merasakan pesan dari hal-hal kecil yang mungkin diabaikan orang lain. Dan seringkali, di balik peristiwa sederhana, Tuhan sedang berbisik kepadamu lewat cara yang lembut. Ada saat kamu tiba-tiba menjauh dari seseorang tanpa alasan jelas. Bukan karena sombong, tapi karena batinmu tahu ada energi yang tidak selaras. Ada juga saat kamu mendekat pada seseorang tanpa rencana, karena jiwamu mengenali sesuatu yang suci dalam dirinya. Begitulah cara kerja mata batin. Ia mengenali getaran sebelum logika sempat berpikir. Namun ada sisi lain dari anugerah ini, kesepian. Karena tidak banyak yang bisa kamu ceritakan. Kamu tahu terlalu banyak, tapi tidak semuanya bisa diucapkan. Kamu peka terhadap kebohongan, tapi memilih diam agar tidak menyakiti. Kamu melihat arah yang orang lain belum pahami. Dan kadang, kamu harus berjalan sendirian hanya karena hatimu sudah tahu lebih dulu. Tetapi dari kesepian itulah muncul kebijaksanaan. Kamu belajar bahwa kebenaran tidak perlu diumumkan. Cukup dijaga dan dipancarkan lewat perilaku. Kamu tidak lagi sibuk menunjukkan siapa yang salah. Karena kamu tahu setiap jiwa sedang menempuh pelajaran yang berbeda. Mata batinmu bukan untuk mengungkap rahasia orang lain, melainkan untuk mengungkap rahasia Tuhan di balik setiap peristiwa. Kamu mulai melihat bahwa di balik keburukan, selalu ada hikmah. Di balik kehilangan, selalu ada pembentukan. Dan di balik setiap jiwa yang tersesat, selalu ada potensi untuk pulang. Kamu kini melihat dunia seperti cermin besar. Yang jahat menunjukkan bagian dirimu yang belum sembuh. Yang baik menunjukkan potensi cahaya yang kamu miliki. Keduanya adalah guru, dan tugasmu bukan menghakimi pantulan itu, tapi memahami pesannya. Melihat dengan mata batin adalah karunia, tapi juga ujian. Karena semakin tajam kamu melihat, semakin besar godaan untuk merasa tahu. Namun kamu telah belajar bahwa ilmu sejati bukan tentang mengetahui, melainkan tentang memahami dengan kasih. Maka teruslah melihat dengan lembut, dengan hati yang tidak menghakimi, dengan pandangan yang tidak menyakiti. Karena setiap kali kamu melihat dengan mata batin, sebenarnya Tuhan sedang memandang dunia melalui dirimu. Ada satu tahap dalam perjalanan jiwa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika kamu tidak lagi tertarik membenarkan dirimu, tidak lagi tergoda untuk menjelaskan apa yang kamu pahami, dan tidak lagi ingin ikut dalam kebisingan dunia. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai paham bahwa yang sejati tidak perlu dibuktikan, cukup dihadirkan. Ketenanganmu bukan tanda kamu tak peduli. Ia justru tanda bahwa jiwamu telah belajar sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar reaksi. Kamu mulai melihat bahwa banyak suara di luar sana bukanlah kebenaran, melainkan gema dari ego yang belum menemukan rumahnya. Dan kamu, perlahan, mulai memilih untuk diam. Bukan karena takut berbicara, tapi karena sadar, tidak semua hal pantas dibicarakan di hadapan hati yang belum siap mendengarnya.
Dalam keheningan itu, kamu mulai menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ada bisikan halus dari dalam dirimu yang dulu tak terdengar karena tertutup oleh kebisingan luar. Suara itu lembut, tapi tegas. Ia tak berteriak, tapi mampu menuntun langkahmu dengan keyakinan yang tenang. Itulah suara hatimu yang sejati, suara yang selama ini ditenggelamkan oleh opini, berita, komentar, dan keinginan untuk selalu diakui. Ketika kamu mulai diam, dunia tampak lebih jernih. Kamu tak lagi menilai dengan cepat, tak lagi bereaksi dengan emosi. Kamu hanya mengamati. Seperti danau yang tenang, yang memantulkan langit tanpa gangguan. Dalam ketenangan itu, kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemenangan debat, tapi dari kedamaian di hati. Banyak orang takut pada ketenangan karena di sana mereka akan mendengar dirinya sendiri. Di sanalah luka berbicara, ego berbisik, dan bayangan masa lalu muncul. Tapi justru disitulah penyembuhan dimulai. Karena apa yang kamu hadapi dalam diam adalah dirimu sendiri, bukan musuh, melainkan jiwa yang menunggu untuk dipeluk. Ketenangan yang sejati bukan berarti kamu tidak lagi punya masalah, tetapi kamu telah menemukan pusat di dalam badai. Kamu tahu di mana tempat kembali setiap kali hidup mulai berisik. Kamu belajar untuk tidak menanggapi semua panggilan, karena tidak semua panggilan berasal dari Tuhan. Ada saatnya kamu hanya duduk, memandang langit sore, mendengarkan nafasmu sendiri, dan menyadari bahwa semua yang kamu cari di luar, ternyata sudah ada di dalam. Bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi disadari. Ia sudah ada, menunggu kamu berhenti berlari. Dan di momen itu, dunia luar mungkin tetap ribut, tapi batinmu sudah sunyi. Sunyi yang bukan kosong, melainkan penuh. Penuh dengan cahaya pemahaman, penuh dengan kasih, penuh dengan kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Itulah ketenangan yang membungkam banyak suara, bukan karena kamu tuli terhadap dunia, tapi karena kamu telah mendengar sesuatu yang lebih tinggi, bisikan Allah di dalam dirimu sendiri. Ada sebagian jiwa yang tak dikenal bumi, tapi dikenal langit. Mereka tidak terkenal, tidak viral, bahkan sering disalahpahami oleh manusia. Tapi di alam gaib, nama mereka harum. Doa mereka tak menembus langit, sebab langitlah yang turun menyapa mereka. Mereka tidak mencari pengakuan, sebab mereka hidup di hadirat yang jauh lebih luas dari sekadar pandangan manusia. Jiwa yang dikenal langit bukan dilihat dari banyaknya ibadah lahiriah, melainkan dari ketulusan yang mengalir dalam setiap amal kecil yang ia lakukan. Mereka bisa jadi orang biasa, penjual di pasar, guru yang lembut, petani di sawah, atau wanita yang sabar menyiapkan makanan untuk keluarganya. Namun di sisi Allah, setiap gerak mereka bernilai cahaya, karena dikerjakan dengan cinta, bukan pamrih. Langit mengenal mereka karena hati mereka lembut, bahkan pada yang menyakiti. Mereka tak membalas caci dengan caci, karena mereka paham, kemarahan hanya membakar yang memegangnya. Mereka memilih diam bukan karena lemah, tapi karena tahu bahwa Allah melihat segalanya, dan itu sudah cukup. Dalam doa mereka tidak ada pamer, hanya bisikan lirih yang kadang lebih berupa air mata daripada kata-kata. Mereka tidak menuntut dunia, karena mereka telah merasakan manisnya ridha. Mereka tahu bagaimana rasanya ditolak manusia tapi dipeluk oleh ketenangan yang turun dari langit malam. Mereka tahu rasa sepi yang justru menjadi tempat pertemuan dengan Tuhan. Jiwa yang dikenal langit sering diuji dengan berat. Karena semakin tinggi derajat sebuah jiwa, semakin dalam pula ujiannya. Tapi mereka tidak mengeluh. Setiap luka mereka ubah menjadi doa, setiap air mata menjadi wudhu hati. Dan dari kesunyian itu, mereka tumbuh menjadi cermin yang memantulkan kasih Tuhan di bumi. Langit mengenal mereka bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka terus kembali. Setiap kali jatuh, mereka tidak menjauh, tapi sujud. Setiap kali lemah, mereka tidak menuduh takdir, tapi justru berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku." Mereka bukan malaikat, tapi ketulusan mereka membuat malaikat menunduk hormat. Ketika dunia menilai mereka tak berharga, langit justru menulis nama mereka di lembaran cahaya. Sebab nilai sebuah jiwa tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tapi oleh sejauh mana ia setia kepada Allah dalam kesendirian. Dan sungguh, ada saat di mana bumi akan lupa pada mereka, tapi langit tidak. Karena jiwa yang dikenal langit tidak membutuhkan panggung,
sebab ia sudah berdiri di bawah sinar kasih Tuhan. Jika kamu pernah merasa tak dihargai, tak dilihat, tak dianggap, mungkin itu bukan kutukan, melainkan perlindungan. Mungkin Allah sedang menyembunyikanmu dari sorotan manusia agar cahayanya tetap murni di dalammu. Sebab ada jiwa yang memang ditakdirkan bukan untuk dikenal manusia, tapi untuk dikenal langit. Itulah rahasia para kekasih Tuhan. Mereka sunyi di dunia, tapi namanya gemuruh di langit. Dan setiap kali mereka menyebut nama Allah dalam diam, langit pun menjawab dengan cinta yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah tenang. Sesuatu yang halus, lembut, dan hangat, seperti bisikan cahaya yang menyentuh dari dalam. Itulah rasa, bahasa paling tua yang digunakan Tuhan untuk berbicara kepada jiwa manusia. Rasa bukan sekadar emosi. Ia adalah pintu rahasia, tempat Allah menanamkan isyaratnya. Saat kamu merasa teduh tanpa alasan, atau tiba-tiba menangis ketika mendengar ayat tertentu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Allah sedang mengetuk pintu hatimu dengan cara yang hanya bisa dipahami melalui rasa. Namun banyak manusia menutup jalan itu. Mereka lebih sibuk berpikir daripada merasakan. Mereka berusaha memahami Tuhan lewat teori, tapi lupa menyentuhnya lewat hati. Padahal makrifat sejati tidak lahir dari kata-kata, tapi dari getaran yang hidup di dalam dada. Rasa itulah jalan pulang, jalan yang tak tertulis di peta manapun, tapi hanya ditemukan oleh jiwa yang berani diam dan mendengarkan. Ketika kamu mulai peka terhadap rasa, kamu akan tahu kapan Allah dekat. Kamu akan tahu saat doa sedang diterima, atau saat hati sedang diuji. Rasa itu seperti cahaya di dalam gua gelap, ia menuntun langkahmu, bahkan ketika logika tak lagi bisa menjelaskan arah. Rasa yang suci tidak menipu. Ia jernih, lembut, dan menenangkan. Sedangkan rasa yang datang dari ego seringkali gelisah, terburu-buru, dan penuh pembenaran. Disitulah latihan batin dimulai, membedakan antara getaran dari langit dan bisikan dari diri sendiri. Jalan pulang melalui rasa bukan jalan cepat. Ia menuntut kejujuran. Karena untuk benar-benar mendengar Tuhan, kamu harus lebih dulu berhenti mendengarkan keinginanmu sendiri. Kamu harus rela kehilangan banyak hal yang kamu kira penting, agar kamu bisa menemukan yang benar-benar penting, Dia. Dalam perjalanan ini, kamu akan banyak menangis tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh oleh kehadiran yang tak terlihat namun sangat nyata. Kamu akan merasa ringan, seolah seluruh bebanmu luruh tanpa usaha. Kamu akan mulai memahami bahwa setiap kesedihan, kehilangan, dan kerinduan yang kamu rasakan selama ini hanyalah cara Allah memanggilmu pulang. Rasa adalah bahasa cinta Tuhan. Ia tidak berteriak, tapi mengalir lembut di sela-sela napasmu. Ia muncul dalam keheningan malam, ketika dunia tidur dan hatimu mulai berbicara. Ia mengajarkanmu bahwa Allah tidak jauh, Dia hanya menunggu kamu merasa. Dan saat kamu benar-benar merasa, bukan dengan logika, tapi dengan jiwa, kamu akan mengerti makna pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke kesadaran bahwa sejak awal, kamu tidak pernah sendiri. Bahwa seluruh pencarianmu, seluruh doa dan air matamu, hanyalah perjalanan untuk kembali kepada rasa itu. Rasa yang menjadi jalan pulang. Rasa yang membawa jiwa kembali ke asalnya, ke pelukan Tuhan. Ada saat dalam perjalanan batin di mana kata-kata berhenti bekerja, dan hati mulai berbicara dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa. Di saat itu, kamu tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu, karena kamu mulai merasakannya menyala di dalam dirimu. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai gambaran, tapi sebagai cahaya. Cahaya yang lembut, hangat, dan tanpa bentuk, tapi terasa nyata seperti napas yang tak pernah terputus. Ketika jiwa menyentuh cahaya, bukan berarti kamu melihat sesuatu dengan mata. Tetapi kamu menyadari sesuatu dengan seluruh keberadaanmu. Kamu merasa dilingkupi oleh kasih yang begitu luas, begitu murni, hingga tak ada ruang lagi bagi kebencian, amarah, atau bahkan rasa takut. Semua hilang, larut dalam keheningan yang damai. Seakan-akan waktu berhenti, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kamu sedang berada di hadiratnya. Namun perjalanan menuju titik itu bukan tanpa luka. Sebelum cahaya itu hadir, kamu harus melewati banyak kegelapan, ego, keraguan, rasa ingin diakui,
dan kesedihan yang tak berujung. Tapi justru di sanalah rahasianya, karena Tuhan sering menyembunyikan cahayanya di balik kegelapan. Hanya jiwa yang berani menembus malam yang bisa melihat fajarnya. Cahaya itu tidak datang dengan suara gemuruh, tapi dengan kelembutan. Ia masuk perlahan, seperti embun yang menetes di hati yang telah lelah. Dan ketika ia datang, kamu tidak bisa menjelaskannya. Kamu hanya bisa menangis, bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia merasakan sesuatu yang selama ini kamu cari di luar, kini ternyata hidup di dalam. Saat jiwa menyentuh cahaya, kamu akan menyadari bahwa seluruh penderitaanmu tidak pernah sia-sia. Setiap luka adalah pintu yang membawamu lebih dekat pada Tuhan. Setiap kehilangan adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan untuk menemukan sesuatu yang lebih abadi. Dan setiap air mata yang jatuh adalah cara jiwa membersihkan debu agar cahayanya tampak kembali. Cahaya itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Ia adalah bagian dari dirimu yang sejak awal telah membawa percikan ilahi. Kamu tidak perlu mencarinya ke langit, karena ia selalu menyala di balik dadamu, hanya saja tertutup oleh kabut dunia dan kebisingan pikiran. Begitu kamu diam, begitu kamu menyerah sepenuhnya, kabut itu mulai menipis. Dan di baliknya, kamu akan melihat, kamu tidak pernah jauh dari Allah. Di momen itu, kamu tidak lagi berdoa dengan kata-kata, tapi dengan keberadaan. Setiap nafasmu menjadi zikir, setiap diam menjadi tasbih, setiap pandangan menjadi doa. Karena saat jiwa menyentuh cahaya, kamu tak lagi memohon, kamu hanya hadir, dan di hadapan Tuhan, kehadiranmu saja sudah cukup. Dan itulah rahasia tertinggi dari perjalanan ini. Bahwa yang kamu cari ternyata sedang mencarimu juga. Bahwa yang kamu rindukan ternyata sudah ada di dalammu sejak awal. Dan ketika jiwa akhirnya menyentuh cahaya, kamu pun tersadar, kamu tidak menemukan Tuhan, karena sejak awal, kamu adalah miliknya. Ada tahap dalam perjalanan batin di mana tidak ada lagi yang perlu dicapai. Tidak ada lagi, aku, yang ingin menjadi lebih suci, lebih tahu, atau lebih dekat kepada Tuhan. Yang tersisa hanyalah ada. Sebuah keberadaan yang sunyi, lembut, tapi penuh kesadaran. Di titik itu, kamu tak lagi mencari keheningan, karena kamu telah menjadi keheningan itu sendiri. Keheningan yang sejati bukan sekadar tanpa suara. Ia adalah keadaan di mana semua gelombang batin mereda. Tidak ada lagi perang antara pikiran dan hati, tidak ada lagi tarik-menarik antara keinginan dan takdir. Semua melebur, menjadi satu kesadaran yang hening. Di sana, kamu tak lagi berusaha memahami Tuhan, karena kamu sedang dihadirkan di hadiratnya. Keheningan ini bukan kosong. Ia justru penuh cahaya yang lembut, penuh kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Di dalamnya, waktu berhenti memiliki arti, sebab kamu tak lagi hidup di antara masa lalu dan masa depan. Kamu hidup di sekarang, yang abadi, di mana setiap nafas menjadi bukti keberadaannya. Saat diri menyatu dengan keheningan, kamu tidak lagi menilai. Segala sesuatu tampak sempurna pada tempatnya. Bahkan hal-hal yang dulu kamu anggap buruk kini terlihat sebagai bagian dari tarian ilahi yang indah. Kamu menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan kehidupan, hanya kesadaran manusia yang belum cukup dalam untuk melihat keteraturannya. Di tahap ini, doa berubah bentuk. Ia bukan lagi permintaan, tapi penyaksian. Kamu tidak lagi berkata, "Ya Allah, kabulkan keinginanku," tetapi, "Ya Allah, jadikan aku selaras dengan kehendak-Mu." Dan dari doa tanpa kata itu, lahirlah kedamaian yang tak bisa diganggu oleh apapun. Karena ketika kehendakmu telah larut dalam kehendaknya, tidak ada lagi yang bisa membuatmu gelisah. Keheningan adalah guru sejati. Ia tidak mengajar lewat ucapan, tapi lewat kehadiran. Ia menuntunmu untuk melihat dunia tanpa topeng, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk menjalani hidup tanpa takut kehilangan apapun. Karena kamu telah memahami bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, segala sesuatu hanya pulang ke asalnya. Dalam keheningan itu, kamu akan mulai mendengar sesuatu yang sangat halus, denyut kehidupan yang sama di dalam dirimu dan di seluruh alam. Suara pohon yang tumbuh, embun yang jatuh, angin yang berbisik, semuanya berbicara bahasa yang sama, bahasa zikir. Dan kamu pun menyadari, seluruh alam sedang memuji Tuhan, setiap waktu, tanpa henti. Di titik itu, kamu tidak lagi berbeda dari alam.
Kamu menjadi bagian dari simfoni besar yang disebut keberadaan. Kamu tak lagi perlu mencari tanda-tanda kehadirannya, karena kamu sendiri telah menjadi salah satu tanda itu. Dan ketika akhirnya kamu menyatu dengan keheningan, kamu tidak lenyap, kamu menjadi jernih. Seperti air yang kembali ke lautnya. Tidak lagi terpisah, tidak lagi sendiri. Kamu pulang. Pulang ke keheningan di mana segalanya bermula. Pulang ke cahaya yang tak berujung. Pulang kepada Dia yang sejak awal selalu bersamamu, dalam setiap napas, dalam setiap diam, dalam setiap keheningan yang hidup. Segala perjalanan spiritual sejatinya bukan tentang menuju kemana, tetapi tentang kembali kemana. Setelah melewati 10 bab perjalanan jiwa ini, dari kesunyian pertama hingga keheningan terakhir, kita mulai memahami bahwa seluruh jalan itu tidak membawa kita ke tempat baru. Ia membawa kita pulang. Pulang ke dalam diri. Pulang kepadanya. Sejak awal, cahaya itu sudah ada. Kasih itu sudah menyala. Suara Tuhan tidak pernah berhenti berbicara, hanya kita yang terlalu bising untuk mendengarnya. Maka perjalanan ini bukanlah tentang menemukan sesuatu yang hilang, melainkan menyingkap tabir yang menutupi apa yang telah ada di dalam. Cahaya yang dulu kita cari di langit ternyata bersemayam di dada. Rasa yang dulu kita kejar lewat ibadah dan pencarian panjang ternyata telah bernafas di setiap detik kehidupan kita. Bahkan dalam kesedihan, luka, dan kejatuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari jiwa kita. Kita hanya perlu diam, dan menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar jauh. Seluruh bab ini adalah undangan untuk mengingat. Mengingat bahwa kesunyian bukan kosong, tapi ruang pertemuan. Bahwa diam bukan kehilangan, tapi kedekatan. Bahwa keheningan bukan akhir, tapi kepulangan. Ketika kamu membaca, mungkin kamu menemukan cermin, bagian dari dirimu yang pernah terluka, mencari, dan rindu untuk dimengerti. Dan mungkin di titik tertentu, kamu merasakan sesuatu yang lembut menyentuh hatimu tanpa nama. Itulah Dia. Hadir tanpa bentuk, berbicara tanpa suara, mencintai tanpa syarat. Jalan ini tidak mudah. Ada malam panjang, air mata, kebingungan, dan kehilangan. Tapi semua itu adalah guru yang menyamar. Karena hanya melalui hancur, kita belajar arti tunduk. Hanya melalui kehilangan, kita mengenal arti memiliki. Dan hanya melalui keheningan, kita akhirnya mendengar suaranya dengan jelas. Ketika jiwa telah cukup lelah mencari di luar, maka ia akan berbalik arah. Ia akan masuk ke dalam, menunduk, dan berbisik, ternyata engkau tidak pernah pergi. Dan dari bisikan itu, lahirlah kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Sebuah kepastian lembut bahwa setiap langkah, bahkan yang tersesat, selalu berada dalam genggaman kasih-Nya. Kamu mungkin tak lagi punya banyak kata untuk menjelaskan pengalaman ini. Dan memang, yang sejati tidak butuh dijelaskan. Ia hanya perlu dihayati, dinapas, dirasa, didiam. Karena pada akhirnya, tidak ada lagi pemisahan antara kamu dan Dia. Hanya ada kesadaran yang lembut, bahwa kamu adalah milik-Nya, dan Dia adalah kehidupan di dalammu. Maka tenanglah. Tak perlu terburu-buru menjadi sempurna, sebab Tuhan tidak mencintai kesempurnaan, Dia mencintai kejujuran. Tak perlu takut salah jalan, sebab bahkan kesesatan bisa menjadi pintu pulang jika hati masih rindu kepadanya. Dan bila nanti dunia kembali bising, ingatlah ini. Kau telah tahu jalan pulang. Ia ada di dalam dadamu, di tempat di mana keheningan berbicara. Dan Tuhan selalu menjawab dengan cinta.